Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 2304095010002 dari kelas 23D dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan membahas dalam lingkup neuroscience terkait bagaimana dampak stres yang terjadi pada otak. Neuroscience adalah cabang ilmu yang mencakup berbagai aspek termasuk embriologi, anatomi, fisiologi, biokimia, serta elemen-elemen terkait yang berhubungan dengan sistem syaraf, khususnya adalah otak. Otak memiliki peran penting bagi manusia, yaitu berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi, mengordinasikan keseimbangan gerak, serta mengatur pola pikir dan perilaku manusia. Stres adalah perubahan neurologis dan fisiologis yang terjadi dalam tubuh saat manusia menghadapi tekanan atau ancaman. Ini adalah respon adaptif evolusi yang membantu manusia bertahan hidup, seperti ketika otak manusia mengenali adanya ancaman dari singa, maka otak tersebut memicu suatu respon yang bernama respon stres. Secara umum, suatu rangkaian aktivitas neurologis dan hormonal ini yang memulai perubahan-perubahan fisiologis untuk membantu manusia demi bertahan hidup. Menurut Kupriyanov dan Zhdanov pada tahun 2014 menyatakan bahwa stres yang ada pada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan yang modern. Menurut Ling dan Huang pada tahun 2014 menyatakan bahwa stres yang jumlahnya begitu banyak bisa membahayakan kepada setiap orang, termasuk adalah peserta didik. Dan yang ketiga, menurut Underland pada tahun 2006 mengatakan bahwa ketika pada saat tidak ada seorang pun yang membantunya untuk menghadapi ataupun mengelola stres, akan mengakibatkan keadaan di mana orang tersebut tidak dapat mempunyai manajemen stres yang baik. Hal ini akan mengakibatkan ataupun berdampak pada diri kita sendiri dan seringkali jumpai banyaknya orang dewasa. Yang keempat, menurut Anhu Sadar 2014, stres bukan fenomena baru dalam masalah yang dihadapi kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah, dan yang kelima adalah menurut Monat dan Lazarus dalam Safaria pada tahun 2005, stres merupakan bagian peristiwa atau kejadian yang berupa tuntutan-tuntutan lingkungan secara eksternal maupun tuntutan-tuntutan hari dalam diri individu ataupun internal yang bersifat fisiologis atau psikologis yang menuntut, membebani atau melebihi kapasitas sumber daya adaptif yang dialami seorang individu. Stres juga dikatakan sebagai reaksi tubuh terhadap suatu tekanan. Mempengaruhi tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga berdampak besar pada otak. Efek ini bisa bersifat sementara ataupun permanen, tergantung pada intensitas dan lamanya stres yang dialami seseorang. Ketika kita mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Dalam jangka pendek, kortisol membantu tubuh bereaksi terhadap suatu ancaman. Namun, jika kadar kortisol terus meningkat dalam jangka panjang, hal inilah yang dapat merusak sel-sel yang ada pada otak. Nah, teman-teman, di sini terdapat 3 bagian sel yang terkena dampak akibat stres. Apa saja? Yang pertama adalah hipokampus, yang kedua adalah amigdala, dan yang ketiga adalah korteks prefrontal. Hipokampus adalah bagian otak yang berperan penting dalam pembentukan memori yang dapat menyusut akibat stres kronis. Amigdala yang mengatur emosi seperti ketakutan dan kecemasan yang dapat menjadi lebih sensitif terhadap suatu rangsangan. Sedangkan korteks prefrontal yang berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian impuls dapat terganggu fungsinya. Nah, teman-teman, ada pun beberapa dampak konkret yang terjadi pada otak. Yang pertama adalah susutnya otak, gangguan kognitif, perubahan suasana hati, perubahan perilaku, peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif, dan yang terakhir, meningkatkan risiko penyakit seperti Alzheimer dan demensia. Pengecilan ukuran otak atau yang secara medis disebut atrofi otak adalah kondisi di mana jaringan otak mengecil, sehingga
ukuran otak menjadi lebih kecil dari ukuran normal. Kondisi ini bisa terjadi secara perlahan seiring proses penuaan, namun juga dapat dipicu oleh berbagai faktor lain, termasuk penyakit dan kondisi medis tertentu. Susutnya ukuran otak umumnya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena kematian sel saraf. Sel-sel saraf neuron yang rusak atau mati tidak dapat digantikan, sehingga seiring waktu jumlah sel saraf yang mati semakin banyak dan menyebabkan otak menyusut. Yang kedua, karena kerusakan koneksi antar sel saraf. Sinapsis adalah titik temu antar dua sel yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Jika sinapsis rusak atau berkurang, komunikasi antar sel saraf terganggu dan dapat menyebabkan atrofi otak. Yang ketiga, karena penurunan aliran darah ke otak. Kurangnya pasokan darah ke otak dapat menyebabkan sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga dapat mengalami kerusakan dan kematian. Gangguan kognitif adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan seorang dalam berpikir, mengingat, dan memahami informasi yang diperoleh dari panca indera. Ini mencakup berbagai masalah yang dapat mengganggu proses mental, seperti konsentrasi, pemahaman, pembelajaran, ingatan, serta pemecahan suatu masalah. Secara singkat, gangguan kognitif menyebabkan seseorang kesulitan dalam beberapa hal. Yang pertama, berpikir dengan jelas. Hal ini mengalami hambatan untuk berkonsentrasi, merencanakan, atau mengambil keputusan. Yang kedua, dalam hal mengingat. Kesulitan mengingat informasi baru atau hal-hal penting. Yang ketiga, mempelajari hal baru. Hal ini mengalami kendala dalam memahami konsep atau keterampilan baru. Yang keempat, berkomunikasi. Mengalami hambatan dalam berbicara, membaca, ataupun hal menulis. Dan yang terakhir, menyelesaikan suatu masalah. Ini berfokus pada kesulitan yang melakukan kegiatan sehari-hari. Perubahan suasana hati adalah keadaan di mana seseorang mengalami perubahan perasaan, sikap, atau pandangan terhadap sesuatu atau seseorang. Perubahan hati ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti pengalaman baru, introspeksi diri, pengaruh dari orang lain, ataupun situasi yang dihadapi. Perubahan suasana hati atau mood swing adalah kondisi di mana seseorang mengalami fluktuasi emosi yang cepat dan drastis. Emosi yang tadinya ceria bisa tiba-tiba berubah menjadi sedih, marah, ataupun cemas. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja dan dalam berbagai tingkat keparahan. Perubahan suasana hati dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah hormon. Perubahan hormon terutama pada wanita seperti saat menstruasi, kehamilan, atau menopause dapat memicu mood swing. Yang kedua karena stres. Tekanan hidup yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan emosi. Yang ketiga, kurang tidur. Kurang istirahat dapat membuat seseorang lebih sensitif dan mudah marah. Yang keempat, pola makan tidak sehat. Makanan olahan dan minuman berkafein dapat mempengaruhi suasana hati. Yang kelima, obat-obatan. Beberapa jenis obat seperti obat kontrasepsi atau obat-obatan tertentu dapat menyebabkan perubahan suasana hati sebagai efek samping. Selanjutnya, kondisi medis. Penyakit tertentu seperti gangguan tiroid, diabetes, ataupun penyakit jantung dapat juga memicu mood swing. Dan yang terakhir, gangguan mental. Kondisi seperti depresi, bipolar disorder, atau gangguan kecemasan lainnya dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang lebih parah dan berkepanjangan. Adapun beberapa dampak dari perubahan perilaku yang disebabkan oleh stres dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti menarik diri dari sosial, kesulitan tidur, dan juga perubahan pola makan. Penyakit neurogeneratif adalah kelompok penyakit yang ditandai dengan kerusakan progresif sel-sel saraf di otak. Penyakit ini secara bertahap mengganggu fungsi kognitif, motorik, dan juga emosional. Alzheimer
dan Parkinson adalah dua contoh penyakit neurodegeneratif yang paling umum. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit neurodegeneratif. Faktor-faktor ini bisa berupa faktor genetik, gaya hidup, ataupun kondisi medis lainnya. Yang pertama adalah faktor genetik. Ada dua. Yang pertama adalah mutasi gen. Beberapa gen tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit neurodegeneratif. Misalnya, mutasi pada gen APOE E4 terkait dengan peningkatan risiko Alzheimer. Yang kedua, riwayat keluarga. Memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit neurodegeneratif dapat meningkatkan risiko seseorang mewarisi gen yang terkait dengan penyakit tersebut. Yang kedua, karena faktor gaya hidup. Yang pertama, usia. Risiko penyakit neurodegeneratif meningkat seiring bertambahnya usia. Yang kedua, trauma kepala. Cedera kepala dapat meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif di kemudian hari. Yang ketiga, pola makan tidak sehat. Diet tinggi lemak jenuh dan rendah antioksidan dapat meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Kurang olahraga dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif. Yang kelima, merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah di otak dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Yang selanjutnya adalah obesitas. Obesitas terkait dengan peningkatan risiko resistensi insulin yang dapat mempercepat kerusakan otak. Yang selanjutnya adalah stres kronis. Stres berkepanjangan dapat memicu peradangan dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel saraf. Dan yang terakhir adalah kurang tidur. Kurang tidur dapat mengganggu proses perbaikan otak dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Penyakit Alzheimer dan demensia adalah kondisi yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak, khususnya yang mempengaruhi ingatan, kemampuan, dan perilaku seseorang. Meski sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Secara umum, penyakit Alzheimer adalah bentuk paling umum dari demensia, yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti ingatan, pemikiran, dan kemampuan berkomunikasi. Asal-usul penyakit Alzheimer terkait dengan proses kompleks yang melibatkan faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Demensia adalah istilah umum yang menggambarkan penurunan kemampuan mental yang cukup parah sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini bukan penyakit tertentu, tetapi lebih merupakan gejala dari berbagai kondisi medis. Perlu diketahui bahwa demensia dapat berbahaya bagi tubuh karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kesehatan fisik dan mental. Penyakit Alzheimer pertama kali diidentifikasi pada tahun 1906 oleh seorang psikiater dan neuropatolog Jerman, Alois Alzheimer. Ia mempelajari kasus seorang wanita bernama Auguste Deter yang menunjukkan gejala kehilangan ingatan, kebingungan, dan juga perubahan perilaku. Setelah pasien meninggal, Alois Alzheimer memeriksa otaknya dan menemukan adanya plak amiloid ataupun endapan protein dan neurofibrillary tangles atau kusut serat di dalam sel saraf yang sekarang menjadi ciri utama penyakit ini. Alzheimer sangat berbahaya bagi tubuh, terutama dalam fungsi otak secara progresif. Penyakit ini mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, dan berperilaku, yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan sehari-hari penderita. Jika tidak ditangani, Alzheimer dapat menyebabkan komplikasi serius yang berpotensi mengancam jiwa seseorang. Sehingga dapat disimpulkan, Alzheimer adalah penyakit yang multifaktorial, artinya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Meskipun peneliti telah memahami banyak mekanisme penyakit ini, asal-usul pastinya masih dalam penelitian, terutama untuk mengembangkan pengobatan yang lebih efektif dan strategi pencegahannya juga. Itulah tadi penjelasan terkait materi dampak stres yang terjadi pada otak dalam lingkup neuroscience yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, SPD, MPD. Saya juga turut berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.